Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang sangat saya cintai, alhamdulillah pagi yang cerah ini di bulan Ramadan 1442 Hijriah, alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian kita bisa hadir, mudah-mudahan kajian pelajaran pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan yaitu yang ada hubungannya dengan masalah nuzulul Quran. Kalau anak-anak belajar bahasa Arab, pasti sedikit banyak memahaminya. Nuzulul Quran, kalau bahasa kita ini peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ini terjadi yaitu pada malam 17 Ramadan, harinya hari Jumat. Waktu itu Nabi Muhammad yaitu bertahanus, karena Rasulullah itu sering bertahanus atau berkhalwat, kata lain ialah menyepi, yaitu di Gua Hira. Gua Hira itu ada di Jabal Nur, tempatnya sebelah utara kota Makkah, kurang lebih 6 kilometer. Sehingga Rasulullah dari rumahnya itu sering berkhalwat, yaitu menyepi, di antara lain ialah karena ingin mencari, kalau sekarang ini solusi masyarakatnya yang jahiliyah, ya, masyarakatnya yang tidak mengenal lagi hukum-hukum syariat, masyarakat yang bodoh, ya, sehingga Rasulullah ingin mencari jawaban untuk memperbaiki masyarakatnya. Nah, pada waktu malam bulan Ramadan itulah, kemudian yaitu tanggal 17 Ramadan, Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, mendapatkan wahyu yang pertama itu yang dinamakan nuzulul Quran, yaitu yang ada di surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita biasa menyebut dengan yaitu Iqra. Kalau di juz amma itu ada Iqra, ya. Ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nanti anak-anak bisa lihat tafsirnya, lihat artinya, ya, yaitu yang ada di surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian karena Nabi pada waktu itu tidak tahu, ya, belum pernah mengalami peristiwa datangnya malaikat yang sangat besar itu, ya, yang namanya malaikat Jibril, kemudian Nabi merasa gemetar badannya. Akhirnya Rasulullah, ya, pulang ke rumahnya, yaitu kemudian berkata kepada istrinya waktu itu Khadijah, ya. Kemudian Nabi mengatakan zammiluni, selimuti aku, kata Nabi. Karena sangat terkejut dengan kehadiran yaitu malaikat Jibril waktu itu. Jadi untuk menyingkat peristiwa ini, karena kalau kita sampaikan secara detail tentu nanti terlalu lama. Saya singkat gini anak-anak. Setelah itu Nabi Muhammad oleh istrinya yaitu Siti Khadijah
dibawa ke pamannya, yaitu paman daripada Siti Khadijah, yaitu seorang yang ahli agama, orang yang ahli kitab, yaitu yang namanya Warokoh bin Naufal. Kemudian Rasulullah Nabi Muhammad menceritakan peristiwa yang dialaminya sewaktu di Gua Hira kepada pamannya, yaitu Warokoh bin Naufal. Nah, dari apa yang disampaikan Nabi kepada pamannya Siti Khadijah, yaitu Warokoh bin Naufal itu, akhirnya Warokoh menyampaikan begini, bahwa yang datang kepadamu itu ya namanya namus kalau dalam kitab Taurat. Itu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Warokoh bin Naufal mengatakan kepada Nabi bahwa kalau nanti sekiranya saya masih muda, ya, kamu menjadi nabi, ya, pasti saya akan membelanya, gitu. Nah, untuk itu anak-anak, akhirnya Nabi ada rasa ketenangan setelah mendapat semacam pencerahan dari Warokoh bin Naufal. Kemudian dibawalah pulang oleh yaitu istrinya, yaitu Siti Khadijah. Anak-anak yang saya cintai, ya. Nah, setelah selang beberapa hari kemudian turunlah lagi wahyu yang kedua, yaitu yang ada di surat Al-Mudatsir. Jadi nanti anak-anak lihat di surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatohir wa rujza fahjur, sampai akhir ayat itu. Itu wahyu yang kedua yang disampaikan oleh Allah, ya, melalui malaikat Jibril. Karena wahyu Allah Al-Quran ini, anak-anak, ya, ini memang oleh Allah disampaikannya, perantaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian anak-anak, dari perintah dari surat Al-Mudatsir ini, Nabi diperintah untuk menyampaikan kum fa'andir, wahai Muhammad bangkitlah, gitu ya. Fa'andir, berilah peringatan kepada tentunya pada masyarakat sekitar, terutama keluarga. Sewaktu Nabi di Gua Hira itu sudah didaulat, sudah diangkat, ya, itu menjadi Nabi dan Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa bulan kemudian turun ayat, yaitu anak-anak nanti dibuka surat Al-Hijr. Di surat Al-Hijr itu, ya, yaitu wahyu yang ketiga itu Allah menyatakan fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Malah Nabi diperintah untuk menyampaikan, berdakwah, ya, berdakwah kepada masyarakat, ya. Nah ini, jadi walaupun berdakwahnya waktu itu masih secara sembunyi-sembunyi, begitu anak-anak. Nah, yang menjadi pelajaran bagi kita begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menerima wahyu yang pertama itu usianya sekitar 40 tahun. Ya. Karena di Al-Quran ini ada surat-surat, anak-anak, ya, yang harus dipahami, surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Itu. Surat-surat Makkiyah ialah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Waktu itu Nabi berada di kota Mekah kurang lebih 13 tahun. Jadi kalau kita hitung kurang lebih 13 tahun. Ada surat-surat ayat-ayat namanya surat Makkiyah. Di antara surat-surat Makkiyah itu biasanya terkenal dengan surat-surat yang pendek-pendek. Semisal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semisal lagi
Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Ada lagi tabat yada abi lahabi watab. Ya, ini namanya surat-surat makiyah. Biasanya memang terkenal dengan surat yang pendek-pendek. Dan surat makiyah ini kandungannya menekankan kepada keimanan, keyakinan atau akidah. Karena untuk meluruskan akidah masyarakat, yaitu kaum kafir Quraisy waktu itu. Nah, sehingga ayat-ayat yang turun, surat yang turun itu hubungannya dengan surat, yaitu kehidupan masyarakat di kota Mekah, meluruskan keyakinan yang selama ini keyakinannya memang menyimpang, yaitu salah. Karena apa? Masyarakat waktu itu menyembah berhala. Yaitu menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Kurang lebih masyarakat Arab Jahiliyah waktu itu punya berhala kurang lebih 360-an. Ya. Ada yang terkenal, ada Lata, Uzza, Manata, Hubal, dan seterusnya. Sehingga di sekitar Ka'bah waktu itu penuh dengan berhala. Nah ini, untuk meluruskan keyakinan itu, ya, ayat surat yang turun adalah surat-surat tentang masalah akidah. Karena apa? Karena kita sebagai orang Islam harus lurus dulu akidahnya, harus yang benar dulu. Sehingga nanti kalau akidahnya masih salah, akidahnya masih campur baur dengan kesirikan, dan nanti ibadahnya tidak mungkin diterima oleh Allah. Nah, anak-anak yang berbahagia, ya, setelah itu, ya, setelah 13 tahun Nabi berada di kota Mekah, gitu ya, kemudian mengalami pertentangan dari kaumnya, yaitu kaum kafir Quraisy. Akhirnya tidak mungkin Nabi mengembangkan dakwah di kota Mekah, ya. Pertama, memerintahkan para sahabat supaya hijrah, yaitu ke Abesina, ke Syria, sampai yaitu ke Afrika waktu itu. Kemudian yang terakhir akhirnya karena masyarakat jahiliyah waktu itu, kafir Quraisy tidak lagi, ya, mengharap kehadiran Nabi, tidak lagi memuliakan Nabi, ya, tidak lagi malah memusuhi Rasulullah, bahkan ingin membunuhnya. Banyak para sahabat Nabi yang dibunuh, ya, disiksa dan dibunuh. Akhirnya Allah memerintahkan supaya hijrah. Hijrah itu meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu kota Mekah, yaitu Nabi pindah ke kota Madinah. Yang waktu itu belum bernama Madinah, yaitu namanya Yasrib. Nah, setelah Nabi dari kota Mekah ke Madinah itu kurang lebih jaraknya 500 km. Jadi perjalanan yang dilakukan Nabi itu sangat payah. Itu yaitu membuat fisik ini sangat kelelahan, ya. Karena jalan kaki. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah tidak seperti yang kalian bayangkan sekarang ini, ada kendaraan, ada sepeda, ada mobil, tidak ada dulu, ya. Nabi hijrah itu pun masih dikejar-kejar oleh tentara kafir Quraisy karena selalu ingin menghabisi atau membunuh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sehingga Nabi ke kota Madinah itu, ya, sembunyi-sembunyi. Pertama Nabi sembunyi dulu di gua namanya Gua Sur. Nah ini anak-anak jangan bingung. Kalau Gua Hira itu ada di Jabal Nur, tempat Nabi menerima wahyu yang pertama, itu, ya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau Gua Sur itu letaknya kurang lebih di sebelah selatan kota Mekah malahan. Lah ini Nabi bersembunyi di Gua Sur. Jadi ada Gua Hira, ada Gua Sur dalam sejarah itu gitu. Nah, selang beberapa hari kemudian Nabi ke Madinah, ya. Sampai di Madinah. Nah,
setelah di Madinah, Nabi membangun yang pertama membangun masjid. Nah ini anak-anak. Singkatnya, setelah Nabi berada di Madinah dengan para sahabat yang ada di kota Madinah, yaitu sahabat Ansor. Ada di sahabat Nabi itu ada dua, ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin itu ialah orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya Muhajirin. Sahabat Ansor ialah penduduk asli di kota Madinah yang sudah memeluk Islam, yang sudah beriman. Nah ini sehingga ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Itu ada di sekitar Nabi, kemudian Nabi membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun ialah Kuba, yang ada di luar kota Madinah. Setelah itu Nabi berada di Madinah. Nah, karena hubungannya dengan nuzulul Quran, ayat-ayat yang turun di kota Madinah itu namanya yaitu surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu ialah surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Kalau di kota Mekah tadi itu sebelum Nabi hijrah. Nabi mendapatkan surat-surat di Al-Quran dan surat Madaniyah itu terkenal panjang-panjang ayatnya. Ya. Semisal yaitu ada di surat Al-Baqarah. Ya, yang ada hubungannya dengan masalah hukum, masalah syariat, masalah muamalah. Jadi disinilah kemudian ada perintah puasa. Perintah puasa Ramadan itu diperintah ketika Nabi berada di kota Madinah, yaitu tahun kedua Hijriah. Nah, sehingga ini anak-anak, ya, surat-surat Madaniyah itu ya kandungannya biasanya ada masalah hukum, ya, masalah syariat, masalah muamalah gitu. Nggak sama dengan yang namanya waktu Nabi di kota Mekah gitu. Nah, ini ya sehingga dalam kurun 10 tahun kurang lebih di kota Madinah, akhirnya Nabi membentuk masyarakat Islam. Sehingga pengikutnya ya sampai ribuan ya. Sampai ribuan, apalagi waktu itu terkenal ada namanya perang Badar, ada perang Uhud ya. Berarti masyarakat Islam sudah berkembang anak-anak ya. Buktinya bisa ada perang, nggak mungkin perang masyarakatnya jumlahnya kecil ya. Memang waktu itu masyarakat waktu perang Badar masih belum banyak emangnya, kurang lebih tentara umat Islam kurang lebih hanya 300 melawan 1000 dari kaum kafir Quraisy. Tetapi sudah mempunyai masyarakat di sana ya. Itu pun Nabi mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum azillah, kata Allah. Ingatlah ketika Allah memberi pertolongan kamu yaitu di Badar, waktu itu kamu masih lemah gitu. Jadi yang memberi pertolongan di perang Badar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi namanya perang Uhud dan seterusnya anak-anak. Nah, ayat-ayat yang turun akhirnya turunlah ya perintah ayat Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk haji wada ya. Haji wada itu haji yang dilakukan yaitu haji perpisahan. Nah, sewaktu Nabi menjalankan perintah haji wada itu ya. Jadi perintah haji wada ya. Kemudian waktu Nabi berpidato atau berkhutbah di padang Arafah ya. Jadi Nabi berjalan lagi ke kota Mekah memangnya melaksanakan yaitu ibadah haji wada. Nah, ketika berada di padang Arafah itu tempat berkumpulnya jamaah haji yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi yang dipakai penanggalan ialah tanggalan Hijriyah, bukan Masehi. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian Nabi menyampaikan pidato atau khutbah yaitu terkenal khutbah haji wada. Pada waktu itulah turun ayat yang terakhir,
yaitu yang ada di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Nanti dicari ya di Al-Maidah ayat ketiga itu Al-Maidah yang ketiga itu ayatnya panjang. Saya ambil yang terakhir saja. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Begitu anak-anak. Jadi pada hari ini sudah aku sempurnakan agamamu ya. Jadi agama Islam sudah sempurna, sudah aku cukupkan ke nikmatku. Dan saya ridho kata Allah Islam sebagai agamamu. Nah, sehingga singkatnya anak-anak bahwa nuzulul Quran ya turunnya Al-Quran bukan hanya sekali. Turunnya Quran itu berangsur-angsur anak-anak ya. Bukan sekali selesai enggak. Yang sekali itu, nah ini hanya sekedar menambahi wacana, menambahi yaitu pengetahuan saja. Yang sekali itu Al-Quran memang diturunkan dari yang namanya yaitu Lauh Mahfud ya. Seluruh Al-Quran itu diturunkan yaitu ke langit dunia atau Baitul Izzah namanya anak-anak. Nah itu peristiwa itu terjadi yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah atau langit yang dekat dengan bumi ini ya langit dunia namanya. Kalau di surat Al-Kahfi itu ada Mawaqi'in Nujum namanya. Jadi di surat bukan Al-Kahfi, yaitu setelah Ar-Rahman itu surat Al-Waqi'ah namanya anak, ya. Al-Waqi'ah, ya. Jadi itu ada namanya Mawaqi'un Nujum. Peristiwa Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke yang namanya langit dunia itu peristiwa namanya Lailatul Qadar. Itu sekali, ya. Di mana letaknya? Wallahu a'lam, ya. Ini masalah kita mengimani yang barang yang gaib ya. Jadi nggak bisa di tempatnya di mana. Nah, kemudian dari langit dunia diturunkan ke Nabi berangsur-angsur ya selama 23 tahun. Itulah yang disebut yang pertama yang turun itu tadi saya sebut malam 17 Ramadan. Jadi malam 17 Ramadan awal diturunkannya surat Al-Alaq, kemudian surat-surat yang lain. Nah itu ya selama 23 tahun itu masih ada hubungannya dengan nuzulul Quran. Nah biasanya masyarakat atau anak-anak ada yang salah ya, ada yang keliru ketika ada apa sih yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, apa yang dimaksud dengan malam 17 Ramadan. Karena nggak nyambung, wong itu tanggal 17 Ramadan dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya sekali saja, sekali dalam setahun, ya. Sehingga gini, saya tegaskan lagi, kalau malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran secara lengkap dari Lauh Mahfud yaitu ke langit dunia, ya. Jadi yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, kalau dari Baitul Izzah, dari langit dunia, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi, itu dimulai dari malam 17 Ramadan. Nah itu yang disebut dengan nuzulul Quran, begitu anak-anak. Ya. Sehingga jangan sampai ya kita keliru ya untuk memahami daripada nuzulul Quran itu. Itu yang saya kira kalau anak-anak memahaminya, nanti kalau umpamanya belum paham, nanti bisa langsung connect atau tanya kepada saya ya, mana yang belum dipahami akan saya jelaskan ya. Tetapi untuk sementara ini itulah secara singkat sejarah nuzulul Quran ya, sejarah turunnya Al-Quran gitu anak-anak. Saya kira itu sementara anak-anak ya, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ya, secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.